Tapi dia memang lama sholat. Tunggu dulu ya. Saya udah belum Fatihahnya ya. Tapi dia udah ruku, berarti udah kan. Allah Akbar. Lama tapi ngaco. Jangan pengen dipuji. Orang yang senang dipuji nggak akan masuk ke wilayah tawakal. Senang dipuji, takut dicaci, ini cinta dunia. Orang yang cinta kepada Allah nggak ngepek, puji, caci, ember jatuh sama, gerombang sama. Kamu cakep, kamu monyet, gerombang sama tuh. Getaran udara ngalir ke telinga, kita bangga karena senang ngebohongin diri sendiri. Kok mbak awet muda sih? Masa? Semua orang tahu dia udah tua ya. Coba nih tes yang satu nih. Aku ibu. Ini XR emang aulanya segede gini. Pilih kalau di foto, mendingan bagus potretnya daripada aslinya, mendingan bagusan asli daripada potretnya. Jawab. Pasti menderita. Kalau di foto ingin bahagia, nggak usah dipikirin hasilnya. Dan memang segitu-gitunya. Tapi dasar kita mah hidupnya ingin penilaian orang, didempul habis-habisan. Sampai dia nggak, kok saya bisa seperti ini? Jelas kan dempul hari ini. Dipotret, diarsir, sampai mulus, sampai dia kaget. Aduh, jadi cakep ya. Datang tamu, ibu, mbak ini potret siapa? Saya. Hah? Dasar tukang bohong ya. Aneh ya. Nah, mau bahagia nggak usah pengen dipuji, nggak usah takut dicaci, lempeng aja, lempeng. Tapi ada yang menghina saya, gak apa-apa dihina. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita menghina asli nggak ada yang menghina? Aneh itu dia. Justru aneh kok gak ada yang menghina ya. Kita kan menang betulan. Nantilah bab ikhlas kita bahas ya. Cuma yang sekarang udahlah, lupakanlah penilaian orang. Cukuplah Allah yang berbuat. Mau ngapain kita ingin dijamin Allah, berbuat untuk orang tidak nyambung. Seperti yang ngegaji XL berbuat untuk Telkomcul misalkan ya. Kan nggak nyambung, benar? Siapapun yang ingin dijamin oleh Allah, lakukanlah lillahi ta'ala. Beres. Tes untuk ibu-ibu. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dibalas budi, makin sering sakit hati. Ciri-ciri nggak ikhlas banyak lukanya. Perlu nggak kita dipuji orang? Perlu tidak? Nah, bingung nih wajahnya. Puji. Nggak perlu, mau ngapain? Yang perlu tuh terpuji. Perlu nggak kita dianggap soleh? Nggak perlu. Yang perlu tuh soleh. Perlu nggak kita dianggap kaya? Itu kan yang bikin nyelak tuh ya. Kita tuh pengen dianggap kaya, makanya segala nyicil tuh. Jadi nggak normal itu. Kalau kita lihat acara TV lucu tuh sebetulnya yang paling lucu penontonnya ya. Dah mulai sekarang lupakan, lakukan aja yang terbaik. Dan nggak akan meleset kok, pasti kembali kepada kita. 2, ibadah yang bagus. Ibadah yang bagus seperti apa? Seperti audisi. Pernah lihat nonton TV tuh? Saya jarang sebetulnya. Cuman sekali-kali lihat yang audisi apa tuh, Indonesian Idol dan Go. Dia buat tampil semenit aja, waduh persiapannya. Buat tampil semenit, suara yang terbaik, gaya yang terbaik, penampilan yang terbaik, hanya buat dipilih oleh panitia yang bisa jadi ngantuk ngelihat dia. Kenapa kita ingin dipilih oleh Allah, kok nggak melakukan yang terbaik? Seperti sholat barusan, udah sholatnya? Kalau dibuka nih oleh Allah sholat kita barusan, wah pada saling ketawa satu sama lain. Kamu lagi sholat ngeres ya? Kita kan barusan cuma acting aja sholat. Kalau jujur berantakan tuh. Emang ada ke kiblat hati mah kemana? Allah. Ini seperti udah belum Fatihahnya.
kayaknya sih udah nih, perasaan agak lama ya kan barengan tadi ya baru pasti udah kan. Oh, emang busuk dia mikirin yang sebelah lagi sujud aduh ini sujud keberapa ya, yang ke satu yang kedua perasaan udah ada lama nih coba pasti udah memang khusus sujudnya tuh mikir. Coba doa di antara dua sujud. Allah. Ini kan nggak adab sama sekali. Wirid juga. Saudara mau nggak ketemu orang kita minta maaf, maafin saya. Kita aja pinjam uang nggak gitu-gitu amat. Kita ada cuma banyak gaya dalam hidup ini tapi gak jelas gitu hidupnya ya. Halo? Kan saudara keren-keren tapi rada gak puguh. Sholat udah gak ngerti, gak jelas, ngebut, salah, ngelantur. Sampai ada yang saking tidak khususnya saudara dengerin ya, sebetulnya sholat kita tuh daripada ngarep-ngarep pahala, ngarep-ngarep gak diazab aja udah untung. Beneran? Iya kan? Saudara bisa bayangkan di depan atasan saudara ngomong ngelantur, ya kan? Hayya 'alas shalah, itu kan dipanggil. Apa yang kita lakukan? Dipanggil oleh atasan, coba deh ke sini, lantang, gelinting, apa nggak disabet? Kita kan begitu. Waktu sholat seenak udel, ya kan? Sholatnya ngelantur ke sana sini, nggak mikir, nggak khusyuk. Untung nggak diazab. Kita tuh ya maaf kalau hitung-hitungan dengan Allah, pantasnya disambar petir. Kita dihargai orang lain kan bukan karena kita mulia. Cuma satu kok yang menyebabkan kita dihargai dan nggak dipecat dari kantor ini, karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kekurangan, kebusukan, kejelekan kita. Betul? Betul. Kalau dibeberkan siapa kita, oh habis. Ini ada yang nikah belum? Kenapa masih menghargai suami? Bukan karena suami soleh, cuma satu. Istri masih menghargai suami karena istri nggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Betul? Pada lihat kiri kanan nyari teman. Pernah ada seorang bos, saudara-saudara sekalian, di dalam membangun perusahaan profesional kita membutuhkan pribadi-pribadi dengan integritas, kejujuran. Jujur apa bos, semalam mesum saya nganter kan? Supir aja terbahak-bahak. Teman-teman sekalian, Allah nyuruh kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayo, perbaikilah ibadah. Dunia mah gak ada apa-apanya. Jangan sampai sibuk pontang-panting. Kenapa? Lagi menghubungi itu? Udah ceramahnya saya aja sendiri berdua emang. Tuh sampai di mana tadi lupa lagi. Udah perbaiki ibadah. Ada masalah jangan dulu pontang-panting sana sini. Udah sujud yang bagus. Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Gampang kok, masalah tuh nggak ada yang pelik. Tapi berat enggak lah. Ini tubuh aja 100 triliun sel beres ya. Kita kan nggak ngerti nih tubuh ini. Ini sedang duduk begini berapa miliar aktivitas setiap orang. Ada yang gatal, garuk-garuk sini, ada yang ketawa senyum sendiri di sini ngudu. Dahsyat beres. Apa sih urusan kita? Paling temen nyebelin, ya nggak? Cicilan, cemen sekali. Nggak ada apa-apa. Cuman karena ibadahnya nggak benar aja jadi ruwet ya. Benar? Ini kita kebutuhan kita tuh kompleks sekali. Kita nggak ngerti menumbuhkan rambut.